Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah
Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima,
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, katakan shalom. Kanan kiri saudara Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kaum keluarga, anggota keluarga, katakan Tuhan Yesus berkati. Mari kasih tepuk tangan semua buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasannya semua pekerjaan dan kasih karunia Tuhan melimpah atas kita. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk minggu ini kami boleh datang beribadah dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian syukur, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau lepaskan, dan Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau turun dari kerajaan-Mu Tuhan dan menguasai setiap kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, betapa hebatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Kami mau mengucap syukur, kami mau menari, kami mau melompat untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang di rumah-rumah katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari yang di rumah-rumah kita bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Sebab Dia baik, Dia luar biasa. Mari sama-sama katakan, berdosa di bumi di surga, berdosa dalam kemuliaan. Dialah
Shikara laba 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 laba. Mari terus renungkan kebaikan Tuhan. Betapa hebat, betapa luar biasa di atas kita semua, Bapak Ibu Saudara. Biar kita merindukan Tuhan melalui kehidupan kita dengan doa dan penyembahan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari serukan jiwaku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup bersama. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku dan Allahku, dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Biar musik naikkan pujian ini. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari renungkan kebaikan Tuhan atas setiap kita. Yesus Tuhan, haleluya. Terus musik naikkan pujian ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu.
Semua yang di rumah-rumah, sembah Tuhan, berikan yang terbaik. Oh, Ralamaya Shando, Sheralabaya, Inaya Ralamaya Ramo, Haleluya, oh Ralabaya Se, Ya Ralabalaba, Ya Ralabalaba, Ya Ralabalaba, sebab Engkaulah Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kami sembah Engkau. Kau dimuliakan
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi ini adalah kehendak Tuhan, ya. Seperti misalnya begini, itu di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9, ya. Itu di dalam 1 Samuel itu, pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah, dengerin, bernasarlah dia, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Saya ulang lagi ya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan, ya, dengan kesediaannya untuk menyerahkan putranya kepada Tuhan, ya. Karena itu tugas daripada seorang seorang tua itu ada beberapa hal, ya. Ada di dalam Alkitab itu ada 15 tuh, ya. Pertama saya akan bacakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dan yang berikut, yang pertama menyerahkan anak kepada Allah pada permulaan kehidupan mereka, ya. Terus yang kedua mengajar anak-anak agar takut akan Tuhan dan berpaling dari kejahatan, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Bangkitlah di dalam mereka kesadaran akan sikap Allah terhadap dosa, ya. Sikap Allah terhadap dosa. Jadi ini orang tua harus ngajar anaknya, ya. Mengajar anak-anak untuk menaati orang tua melalui disiplin Alkitabiah, ya. Ini ada di dalam Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kemudian yang berikut adalah melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh jahat, ya, dengan menyadari usaha iblis untuk menghancurkan mereka secara rohani. Kemudian menyadarkan anak-anak bahwa Allah selalu mengamati dan menilai apa yang mereka lakukan atau pikirkan, ya. Ini kembali tadi, mengajar anak-anak untuk menaati orang tua melalui disiplin Alkitabiah
Jadi orang tuanya harus baca firman Tuhan setiap hari. Mana? Baca firman Tuhan setiap hari, ya. Supaya ditiru oleh anak-anaknya. Mendorong anak-anak untuk tetap hidup terpisah dari duniawi, ya. Kemudian memberitahu anak-anak tentang pentingnya baptisan. Nah, ini juga nih, ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 ya. Gak usah baca ya, tapi yang jelas adalah memberitahu anak-anak tentang pentingnya baptisan. Jadi ada 2 baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Ya. Ini ayatnya ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak bahwa Allah mengasihi mereka dan mempunyai maksud khusus. Mempunyai maksud khusus untuk kehidupan mereka. Jadi nanti kalau anak-anak sudah dewasa, anak-anak dipakai Tuhan, bapaknya jangan marah-marah. Tuh ya, itu ayatnya ada. Tiap-tiap hari mengajarkan anak-anak dalam firman Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam ibadah keluarga, ibadah. Ya, jangan jadi anak-anak, ya, kalau orang ini dalam 1 Timotius 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan pengajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saya kira itu aja ya. Melalui teladan dan nasihat orang tua, maka anak-anak itu akan dipelihara, dididik, dilindungi, ya, sampai selama-lamanya, ya. Nah, ini perlunya orang tua mengetahui di dalam penyerahan, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita doa. Oh, Rabbaka Syakaralaban. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat keluarga, dua keluarga, menyerahkan anaknya kepadamu Tuhan. Mari kita pakai, mari Tuhan. Engkau selalu ada dimanapun kami ada, di rumah-rumah mereka masing-masing, di kami masing-masing. Mendidik rumah tangga mereka. Karena itu mari Tuhan, urapi kedua orang tua ini dan anak-anak. Supaya pada hari-hari di mana Engkau membutuhkan mereka ini, Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang namanya Eji Gaza. Nah ya, ini Pak Yosua. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali
Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu sungguh sempurna. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penguasaan-Mu. Mari kami mau mendengar firman-Mu, urapi kami semuanya Tuhan, supaya firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, judul yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah supaya kita lebih bertekun dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali sebagai seorang Kristen, kita menemukan diri kita berada dalam keadaan yang sulit dan penuh tantangan dan pencobaan. Kita tidak meminta dan tidak menginginkannya, dan tidak melihat perlunya hal itu mesti harus terjadi. Kita bersungut-sungut, mengeluh, merindukan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Meskipun itu berarti satu perbudakan. Karena kita dibudakin oleh suatu kebiasaan yang menurut kita sangat tidak kita perlukan dalam hidup kita ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita gagal melihat tantangan Allah yang bekerja yang lebih dalam, memusatkan perhatian kita pada masalah-masalah seperti ini. Seperti sering datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Ini membuat kita menjadi terkejut. Kita lupa akan nasihat dari Petrus yang mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang atau mungkin seringkali Allah memakai saat-saat seperti ujian untuk menunjukkan kedalaman iman kita dan untuk mengajar kita agar kita berhenti bergantung kepada manusia dan lembaga-lembaga yang dibuat oleh manusia, dan agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ingat bangsa Israel. Padang gurun itu sekolahnya bagi bangsa Israel. Di padang gurun bangsa Israel itu dididik oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis berada di padang gurun juga. Yesus Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Setiap kita sebetulnya dengan tidak sadar pernah mengalami masa-masa padang gurun ini. Seperti pandemi yang sedang kita alami hari-hari ini. Yakobus menasihati kita dalam Yakobus 12, Yakobus pasal yang pertama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara dikasih Tuhan, ujian itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh di dalam berbagai
di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi di sini dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai persoalan. Jatuh dalam berbagai persoalan tapi bahagia. Mengapa? Karena akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, mengapa dikatakan kekurangan hikmat? Karena kadang-kadang menganggap pencobaan itu kok berbahagia. Orang yang mengalami pencobaan jarang yang menghadapi kebahagiaan. Tapi di sini dikatakan Yakobus menasihatkan anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ternyata Yakobus mengatakan pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah, ini orang yang kurang hikmat adalah orang yang menganggap pencobaan tidak bisa berbahagia. Ya, itu orang yang kekurangan hikmat. Karena itu Yakobus mengatakan, tapi apabila kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman yang sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saudara dikasih Tuhan, kata pencobaan menunjukkan kepada kesulitan atau penganiayaan dari dunia atau iblis. Orang percaya harus menghadapi ini semuanya dengan sukacita. Karena pengujian akan mengembangkan iman dan ketabahan serta ketekunan. Dan akan memperkuat karakter yang mantap dan pengharapan yang dewasa. Sebab iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan dengan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Yakobus menyebutkan aneka pencobaan ini terhadap imanmu. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Bukan berarti bahwa Allah tidak senang pada kita. Sebaliknya, kesulitan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia. Sebaliknya, saudara, kesulitan menjadikan tanda bahwa Allah mengakui komitmen Anda dan saya. Ayat 14 mengatakan supaya kamu menjadi sempurna, matang. Matang artinya menjadi dewasa yang mengubah hubungan yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia
sepenuh hati dalam pengabdian yang sepenuhnya, ketaatan, dan kemurnian. Ayat yang kelima mengatakan, apabila ada di antara kamu yang kurang hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandangan Allah. Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan kita dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus. Paulus menasihatkan dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak di antara kita harus mengalami isoman karena aturan PPKM. Apa sih aturan PPKM itu? Aturan PPKM itu artinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saudara, dengan adanya aturan PPKM ini menyebabkan kita harus berada di rumah. Marilah kesempatan ini kita pakai untuk mengenal Allah Bapa lebih dalam lagi dengan cara bertekun. Karena itu, mari PPKM kita terjemahkan berbeda dari pengertian tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi PPKM dalam hidup kita, batiniah kita terapkan pengertian yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan. P yang pertama, pegang erat tangan Tuhan. Pegang erat tangan Tuhan. P yang kedua, percaya akan janjinya. PP, jadi pegang erat tangan Tuhan, percaya akan janjinya. K, kamu tidak akan berjalan sendiri. K, kamu tidak akan berjalan sendiri. Tidak akan sendirian. M, malaikat Tuhan menjagamu di segala jalanmu. Baca di dalam Mazmur 91. Jadi PPKM mari kita terapkan dalam kehidupan rohani kita. Pegang erat tangan Tuhan, P yang pertama. P yang kedua, percaya akan janjinya. Ya, K, kamu tidak akan berjalan sendiri. Yang M, malaikat Tuhan berjaga di segala jalan. Karena itu mari kita praktekkan PPKM ini dalam masa-masa kita harus di rumah dengan pengertian yang lebih dalam untuk mempergunakan kesempatan bagi kita supaya kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan demikian kita akan menjadi pemenang. Paulus di dalam Roma 8 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih itu? Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun satu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apa sih domba sembelihan? Domba sembelihan itu adalah kesulitan-kesulitan yang didaftarkan oleh Paulus di dalam ayat 5356 yang telah dialami oleh umat Allah sepanjang zaman. Sekali lagi, orang percaya janganlah heran jikalau mengalami kesulitan, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, pandemi. Semuanya itu tidaklah berarti bahwa Allah telah meninggalkan kita. Bahwa Dia tidak mengasihi kita. Sebaliknya, penderitaan kita sebagai orang percaya akan membuka peluang untuk makin mengalami kasih dan penghiburan Allah. Paulus memastikan bahwa semua kesulitan ini akan diatasi. Pandemi akan berlalu. Dan bahwa kita akan menjadi lebih daripada pemenang melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kami ajak untuk belajar bagaimana Daud ketika ia mengalami keadaan yang sangat parah. Pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia lari ke sana kemari dan rupa-rupanya menjadi bingung, akhirnya dia minta tolong kepada orang Farisi. Tetapi kemudian setelah lama tinggal di daerah orang Farisi, sebab ketika dia tinggal di dalam daerah Farisi ini, Saul itu tidak berani untuk masuk ke daerahnya orang Farisi ini. Daud tinggal di sana. Padahal orang Farisi ini musuhnya orang Israel, orang Yahudi. Tapi karena kawan daripada Daud, maka Daud tinggal di sana lama. Lama-kelamaan setelah tinggal di sana, saudara-saudara yang dibawa oleh si Daud ini diserang oleh musuh. Sehingga berantakan. Daud tidak tahu pada waktu daerah itu diserang oleh musuh. Begitu dia kembali ke daerahnya, dia melihat bahwa di tempat di mana dia tinggal itu diserang oleh musuh dan semua orang ditawan, dia menjadi bingung. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-6, ketika itulah Daud mengalami satu kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, dikejar oleh Saul. Ya, setelah masuk ke dalam daerah orangnya Filistin ini, semua orang-orang yang dibawa oleh Daud ditawan oleh musuh. Dia menjadi bingung. Apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan dari tawanan. Saudara yang kasih Tuhan,
efod. Apa sih efod itu? Efod itu menjadi jubah kudus yang hanya dipakai oleh para imam besar. Jubah itu dihiasi dengan batu-batu permata yang memungkinkan seseorang mengetahui kehendak Allah dalam situasi tertentu. Mirip dengan cara penggunaan Urim dan Tumim dalam Perjanjian Lama. Baju efod dipakai untuk meminta wahyu kepada Allah. Seperti Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Daud mengalami keadaan terjepit. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berdoa. Efod itu dipakai oleh para imam untuk berdoa. Pelajaran apa yang kita dapat? Kita ambil dari pengalaman Daud ini. Adalah saat-saat pandemi ini. Kita harus banyak berdoa dan baca firman. Sebagaimana Daud mengalami masa yang penuh rasa khawatir, dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Demikian juga kita. Bila kita berseru kepada Tuhan Yesus, Dia akan menolong kita. Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Ini undangan, saudara. Undangan Tuhan Yesus yang begitu manis ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh persoalan hidup, terutama persoalan hidup yang terjadi karena pandemi ini. Dengan datang kepada Yesus menjadi hambanya, serta menaati perintahnya, petunjuknya, maka Ia akan membebaskan kita dari semua beban. Baik beban rumah tangga, beban keuangan, beban kesehatan, ya, semuanya dapat diatasinya. Dan satu hal yang sangat indah adalah Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita semua dalam kehidupan ini. Segala pencobaan dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengatakan dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kristus Tuhan dapat turut merasakan, saudara, kelemahan-kelemahan kita. Kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri takhta surgawi. Karena mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima dan diinginkan oleh Bapa di surga. Salah satu berkat terbesar dari keselamatan adalah bahwa Kristus itu imam besar kita yang membuka jalan langsung ke hadapan Dia, sehingga kita selalu dapat meminta bantuan yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di masa-masa pandemi ini kita berdoa lebih dalam. Pergunakanlah saat-saat kita ada di rumah untuk menghayati firman Tuhan. Sebab kita tahu, saudara,
kita tidak akan selama hidup di dunia ini. Saudara dan saya, kita akan pulang ke rumah Bapa. Karena itu mari kita persiapkan. Kita persiapkan di dalam kehidupan dunia ini untuk lebih dalam menghayati firman Tuhan, kehidupan kita. Karena firman itu adalah Allah. Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah. Firman itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Kehidupan dunia ini akan diubah menjadi kehidupan surgawi. Pikiran-pikiran kita akan diubah menjadi pikiran-pikiran yang surgawi. Karena itu di dalam kita mengatasi masalah-masalah kehidupan kita, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, kita harus berpikir secara surgawi. Karena dengan demikian Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, marilah di masa pandemi ini kita berdoa lebih dalam. Sekali lagi saya tekankan, terapkanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa pandemi ini pasti segera berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, pandemi ini pasti segera berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi, masa-masa kesukaran ini Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami, memelihara kami, menutup bungkus kehidupan kami sehingga kami terhindar dari masalah-masalah pandemi ini. Mari Tuhan Yesus turunkan tangan. Jamah mereka yang terkena Tuhan. Masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang tidak bisa mereka atasi sendiri. Mari Tuhan jamah mereka, jamah Tuhan. Jamah. Yang sakit kesembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun juga masalah dalam kehidupan dan dalam nama Yesus, tidak ada sesuatu yang sukar bagimu. Kami serahkan kehidupan di dalam tangan penguasaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penguasa-Mu. Keluarga kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.